Sekali lagi, dunia tak bisa. Dunia tak bisa menjauhkanmu dari kasih-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan bahwa dunia tidak bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu yang besar atas kami. Terlalu besar, terlalu ajaib bagi kami Tuhan, untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk bangkitnya ekonomi kami, untuk perlindungan Tuhan, untuk apapun yang Tuhan lakukan buat keluarga kami, pribadi kami. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan atas kami Tuhan. Kami bersyukur sampai hari ini oleh karena berkat Tuhan yang melimpah atas kami. Kami ingin belajar dan ingin menjadi murid yang baik, yang dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Tentunya kuasa roh jahat tidak mau, tidak suka dengan keadaan seperti ini. Kami sepakat di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengusir hari ini dari pikiran kami, dari ruangan ini, dari manapun kami berada, dalam nama Yesus Kristus, supaya roh yang mulia, roh yang menyembuhkan, roh yang memberikan semangat menjadi kekuatan bagi kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk belajar, dan yang kami siap belajar katakan amin. Silakan duduk, puji Tuhan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan saudara sekalian, kita akan belajar mengenai mengasihi musuh. Saudara punya musuh? Kalau zaman perang dulu musuh kita adalah Belanda, musuh kita adalah Jepang, dan hari-hari ini musuh kita adalah bukan sesama kita, tetapi roh-roh jahat di udara. Amin. Jadi katakan pada dirimu, kamu bukan musuhku. Katakan samping kanan kiri saudara. Ya begitu dong. Sekali lagi, kamu bukan musuhku. Ya sekarang semangat bersama-sama. Musuh kita adalah, tadi dulu ikuti saya. Musuh kita adalah, ya siapa? Iblis, roh-roh jahat yang ada di udara, roh-roh jahat yang ada di dunia. Kita bukan beriman saudara bahwa iblis ada di sini, tetapi saya percaya bahwa iblis ada di sini. Dan katakan pada samping kanan kirimu, kamu bukan iblis kan? Nah saudara, puji Tuhan, mengasihi musuh. Kita akan baca saudara di dalam Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Iya. Lukas 6 ayat 27 sampai 36. Kita akan baca bergantian, saya 27, saudara 28 dan selanjutnya. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Silakan. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang yang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali semuanya. Tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Sama-sama, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati.
Kasih yang sejati tidak saja kepada mereka yang mencintai kita, tetapi juga dalam mengasihi musuh kita. Kita sebagai Kristus harus memiliki kasih dan pengampunan. Saya katakan dalam khotbah yang lalu, antara kasih dan pengampunan itu harus sejalan, seiring. Orang bisa mengasihi, orang bisa mengampuni. Jikalau orang mengasihi, pasti dia bisa mengampuni. Jikalau orang memiliki pengampunan, pasti dia bisa mengasihi. Harus begitu Bapak Ibu Saudara sekalian. Betul? Apakah engkau mengasihi saudara-saudaramu? Engkau harus mengampuninya. Waduh, kalau kita hitung saudara, kelemahan, kejelekan sesama kita, aduh, rasanya kita nggak layak untuk datang ke sini. Tetapi Tuhan panggil orang berdosa untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Tidak ada yang sempurna. Dan gereja dikatakan adalah bengkel rohani. Betul? Jadi kalau bisa sampai ke tempat ini, karena kita memang perlu dirombak saudara. Kita perlu turun mesin secara rohani. Saya, keluarga Gembala dan kita pun merasa tiap hari kita harus minta ampun kepada Tuhan. Ampuni aku Tuhan, dan selamatkan jiwaku ini. Hai jiwaku, tetap bersukacita. Kemarin kita di profesi Bang Uto menyampaikan tentang semangat saudara. Ya, tentunya semangat itu up down. Kadang up, kadang down. Sekarang saudara sedang up atau down saudara? Up, puji Tuhan. Yang sedang down siapa kira-kira? Oh, kok di sini, wah luar biasa loh, imannya mantap-mantap ya Pak. Tetapi kalau udah di kerjaan ketemu orang, di keluarga ketemu anak-anak, ketemu suami, ketemu istri, itu kadang-kadang kita mulai turun lagi. Makanya gereja Tuhan mengadakan beberapa kegiatan di tengah-tengah minggu ya. Itu ada namanya Senin kita off. Ya, artinya kata orang itu adalah hari liburnya hamba-hamba Tuhan, katanya begitu. Siapa bilang? Hamba Tuhan kadang-kadang 24 jam mesti menangani banyak hal. Selasa kita ada PWP, Rabu kita ada doa online, kita di Kamis ada Komsel Beji, kemudian untuk hari Jumat kita ada WBI. WBI gimana, semangat? Semangat ya. Kemudian kita ada hari Sabtunya ada latihan PW di hari Sabtu itu. Kemudian kemarin ada youth di sini, ada profesi di sana. Jadi saya janjian sama Ibu Gembala, aduh kita mesti dipisah ini. Yang di sini anak-anak kita, yang di sana juga anak-anak kita. Ya. Jadi jemaat Tuhan itu adalah anak-anak kami secara rohani. Kami lebih muda. Tetapi itu adalah anak-anak kami. Jadi ya udah Ibu Gembala di sini, Pak Sab sama Pak Bu di sini, kemudian saya ke sana, ke rumah Kak Amel di sana. Kita sukacita senantiasa. Tuh di sini juga kita bicara tentang Natal juga. Nanti youth akan mengadakan Christmas night. Karena mereka harus pakai bahasa Inggris, saudara. Christmas night. Ya. Kemudian dari profesi juga akan mengadakan antara dinner Christmas atau lunch Christmas. Terserah mereka itu ya. Artinya adalah nuansanya Christmas. Nah, komisi yang lain saya nggak tahu mau buat apa. Tetapi nuansanya Christmas. Saya bilang yang penting dari kita untuk kita, silakan saja kita berjalan dengan baik. Yang sudah jelas adalah Natal sekolah minggu kapan? Nggak ada guru ya, gurunya ada di atas semuanya. Kemudian Natal kita ada tanggal 15. Kemudian kita juga ada ibadah Natal tanggal 25. Ada 31 kita ada ibadah tutup tahun. Tanggal 1 Januari kita ada ibadah awal tahun. Jadi komisi-komisi silahkan bagi-bagi Pak antara 4 acara ini. Ya, jadi kalau di 15 itu sudah vokal group, nanti yang lain nanti di vokal grupnya di 3 acara yang selanjutnya. Dan kita bersyukur sekalian bahwa kita bisa melakukan itu adalah berkat Tuhan. Itu adalah anugerah Tuhan saja. Kita doakan, Pak Pu sudah mendoakan tadi,
Persembahan-persembahan semua yang kita serahkan kepada Tuhan harus dengan sukacita. Tetapi kadang-kadang kita juga berdoa, Tuhan, baik yang memberi ataupun yang tidak memberi, kiranya berkatnya sama. Saya nggak terlalu setuju, saudara. Berkatnya pasti beda, saudara. Harus beda dong. Kalau nggak, ngapain kita memberi kalau sama? Iya kan? Beda itu, saudara. Doakan untuk yang ada di belakang itu, saudara. Tempatnya di belakang, saudara. Jadi ingat Natal, ingat peti, saudara. Nggak cuma waktu mau sakit keras ingat peti, tetapi saudara ingat peti, bukan peti si kotak persembahan, saudara. Jadi lakukan itu, saudara, dalam nama Yesus saya sukacita untuk memberikan itu. Dan kemarin kita sepakat kita tidak akan membagikan amplop Natal, karena nanti udah pegang itu kayak rasa mau dikejar-kejar. Tetapi buatlah dengan cara ini, saya punya uang, panitia, Bang Riki atau Kak Siska, ada nggak amplop Natal itu? Saya akan memberikan hari ini juga. Tidak perlu saya bawa pulang. Tapi langsung saya kasih di amplop, langsung saya masukkan ke kotak Natal boleh. Begitu cara ibu-ibu ya. Karena kita tentunya banyak acara, banyak yang harus kita gelontorkan secara pembiayaan. Kasih sejati tidak saja kepada mereka yang mencintai kita. Terlalu mudah untuk melakukan itu. Kamu cinta aku juga bisa mencintai kamu. Tetapi lu jual, gua beli. Bisa begitu juga, saudara. Tetapi kita sebagai Kristus harus memiliki kasih dan pengampunan. Kasih dan pengampunan harus beriringan. Apa yang kita pelajari dari perikop ini, saudara? Yang pertama, perintah untuk mengasihi, ayat 27 dan 28, 1, 2, 3. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Yesus mengajak kita untuk mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita. Ini adalah tantangan besar, saudara, dalam hidup kita sebagai pengikut Kristus. Sulit untuk mencintai orang yang tidak mencintai kita, atau mencintai orang yang membenci kita, atau harus mencintai orang yang saya sangat gondok sama dia. Saya percaya di kumpulan rohani manapun selalu pernah ada namanya clash, slack atau apapun juga. Tetapi kita diuji, saudara, supaya betul-betul hati kita itu sekeras baja, anti sakit hati. Siapa yang sudah merasa anti sakit hati? Mungkin persentasenya kecil sekali. Mungkin gak didapatkan untuk, gak bisa ini. Tetapi aku adalah pengikut Kristus. Aku harus melakukan firman Tuhan. Jadi kita harus berusaha untuk melakukan itu, saudara. Kita seringkali lebih mudah untuk membalas dendam daripada untuk mengasihi. Betul enggak, saudara? Betul enggak? Yang manggut-manggut itu setuju, saudara? Kita seringkali lebih mudah untuk membalas dendam daripada untuk mengasihi. Namun kasih yang diajarkan Yesus adalah kasih yang aktif, yang berani menjangkau orang-orang yang sulit untuk dicintai. Bapak, Ibu, saudara sekalian, termasuk golongan orang yang sulit dicintai atau enggak kira-kira? Sulitkah dicintai? Bisa jadi seperti itu. Mungkin diriku juga seperti itu. Tetapi bagaimana kita bisa menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang sulit untuk dicintai? Karena nggak ada alasan untuk mencintai dia. Siapa Bapak Ibu yang merasa tidak ada alasan aku mencintai engkau sekarang? Tapi dulu, waduh saudara, itu kayaknya satu-satunya orang di seluruh dunia. Paling cantik kau lah, yang paling ganteng kau lah, tidak ada yang lain. Waktu masa pacaran kan begitu ya. Siapa sekarang masa-masa pacaran? Angkat tangan. Gak ada yang ngaku. Yang belum punya pacar sekarang angkat tangan. Jangan Bapak Ibu. Supaya didoakan, saudara. Yang merasa belum punya pacar atau ya masih kosong lah, masih ada lowongan nih, masih ada kontrakan di hati.
Siapa mau ke sini? Kita doakan saudara. Matius 8 ayat 21 sampai 22 mengatakan, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Petrus tuh nanya. Jadi Petrus punya jangkauan cuma 1 minggu saudara. 7 kali. Kemarin kita membahas melalui Bang Oto tentang tokoh Petrus saudara. Siapa yang mirip Petrus saudara? Petrus itu aduhailah, tingkah lakunya luar biasa. Penyangkal lah, kemudian dia juga arogan lah. Orang yang pengen di muka lah. Tetapi dia juga penyangkal yang luar biasa. Tetapi itulah sifat kita saudara. Barangkali menjadi murid Kristus seperti itulah. Jadi dari 12 murid, kalau saudara belajar tentang dulu ada sebuah buku yang menceritakan tentang biografi dan juga karakter masing-masing murid. Itu beda-beda semua. Ada orang yang paling dekat sama Yesus, Yakobus, Yohanes, yang dekat sama Yesus. Dan ada orang-orang yang seperti Petrus. Ada juga orang-orang yang seperti Yudas, yang dia dekat, dia mengambil posisi sebagai bendahara, habis itu menjual Yesus juga. Kemudian setelah itu dia tidak mau minta ampun, dia langsung gantung diri dengan dosanya. Tetapi Petrus luar biasa. Waktu dia setelah menyangkal 3 kali, ayam berkokok. Ada di Jatinegara atau di mana itu gereja ayam. Ada itu, masih sekarang itu ya. Petrus berkata, apakah sampai 7 kali? Yesus berkata apa kepadanya? Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7. Berapa itu? 70 kali 7 berapa? Berapa? Ayo. Siapa yang ahli matematika nih? Ayo. Yang ahli-ahli anak muda, kemarin tapi ya, kita sedang buka CPNS ke IKN. Salah satu anak kita mendaftar itu. Siapa mau daftar ke sana? Ke IKN. Banyak lowongan saudara. Bapak ibu jangan. Masa pisah. Anak-anak muda yang mengambil posisi itu saudara. Jadi berapa? 70 kali 7? Loh kok beda-beda? Matematikanya beda, silabusnya beda kali. 490. Bapak Ibu mengampuni pasanganmu sudah berapa kali? Sampai enggak? 7 kali kan ada nggak nyampe, belum nyampe. Aduh, ini bener. Kita punya hitungan 3 kali. 1, 2, 3. Nggak ada ampun, tidak ada maaf bagimu lagi. Saudara, untuk jadi Kristen sejati itu memang sulit ya. Makanya kita itu membutuhkan kekuatan Tuhan. Amin. Roh Kudus kuatkan aku lah. Buat aku mampu. Dan saya melihat orang-orang yang bertobat itu luar biasa. Yang dulunya ganas luar biasa. Tetapi sekarang memiliki hati yang lembut. Luar biasa. Apakah orang-orang dari Timur, orang-orang dari Medan kemudian setelah bertobat dibaptis menjadi orang Jawa? Enggak. Emang begitu? Saya belajar dari Saulus itu orangnya keras saudara. Tetapi waktu dia mengabarkan Injil Tuhan, dia juga keras. Tetapi untuk kebenaran. Amin. Ada orang pemarah, tetapi ada orang yang cukup marah saja. Marah boleh enggak? Boleh kan? Yesus saja marah loh. Tetapi yang benar, kalau marah, amarah itu beda saudara. Benar salah tetap aja marah. Tetapi orang-orang yang dikasih oleh Tuhan, ketika dia bertobat itu tetaplah karakter dia. Emang temperamen bisa dirubah seketika, nggak bisa juga. Koleris tetap koleris saudara. Dan tetap keras. Tetapi untuk yang kebenaran. Yang kedua kita belajar dari sini, memberikan tanpa mengharapkan balasan. Ayat 31, 2, 3. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu dan janganlah
meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Sama-sama. 1, 2, 3, berilah. Meminta kepadamu dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Yesus mengajarkan kita untuk memberi kepada setiap orang yang meminta. Sulit atau gampang, saudara? Sulit. Sulit, saudara. Ya. Gimana kita bisa memberikan, kita berpikir juga anakku banyak dan juga ada usaha juga yang butuh modal. Tapi orang minta bagaimana caranya? Hamba Tuhan suka dipersulit dengan hal seperti ini, saudara. Kami dulu waktu di Dewi Sartika, itu suka orang datang. Dan kami kan gereja tidak punya satpam, kayak gereja-gereja high class begitu. Yang ada satpam pertama, ada anjing, kemudian ada lagi satpam kedua di rumahnya. Setelah itu mesti ada buku tamu. Habis itu mesti ada janjian. Kan begitu. Pak Gembala ada. Oh maaf Pak, sudah janji sama Pak Gembala. Dalam hatinya, nomor teleponnya aja nggak punya. Gimana janjinya? Nah waktu itu kami langsung, saudara. Kami kan ada di situ. Langsung aja begitu. Mereka meminta-minta dan kemudian papaku tuh luar biasa loh, papa mertua tuh ya. Jadi akhirnya dia bilang, "Yaudah Pak, Bapak bisanya apa?" Itu ada rumput-rumput, kok di sini jarang rumput. Kok waktu di Sartika ada di, siapa ingat Dewi Sartika? Di depan sekolah minggu itu kan. Wah itu rumputnya luar biasa. Bapak ini ya, bersihin rumput dulu. Nanti kira-kira 2 hari lagi. Supaya nanti setelah itu kita akan berikan sesuatu lah. Ini gak datang, saudara. Berarti modus, saudara. Kalau orang memang benar-benar butuh, dia gak malas, saudara. Orang rajin akan diberkati Tuhan. Amin. Rajin menabung akan menjadi kaya. Apa itu slogannya? Rajin pangkal pandai. Kalau hemat pangkal kaya. Terus apa lagi? Boros pangkal iya. Betul ya Pak? Iya. Nah kita berpikir ada hal-hal yang kadang-kadang tidak sama dengan firman Tuhan prinsipnya. Hemat pangkal kaya. Tapi firman Tuhan, berilah maka engkau akan diberi. Waduh, jadi Kristen gak enak juga, nyesel juga gua jadi Kristen. Kenapa begitu ya? Tetapi saya juga melihat loh orang-orang yang memang memberi murah hati, yang dengan tulus itu datang dari Tuhan. Kata firman Tuhan, anak cucunya tidak meminta-minta. Amin. Kok sudah amin, saudara? Jangan pelit-pelit, saudara. Berilah. Jadi waktu saudara berpikir ini, aduh, makanya saudara kita itu tidak dengan istilah memberi, tetapi menabur. Betul? Jadi waktu saudara pegang duit, mau memberikan sesuatu, Tuhan ini bukan memberi, tetapi ini adalah menabur. Dan kadang dalam tantangan ini, siapa Bapak Ibu yang ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan? Silahkan. Ada di belakang kotaknya dan sebagainya, silahkan. Dan termasuk persepuluhan pun kita tidak memberikan, tetapi mengembalikan. Dari istilahnya saja sudah beda loh saudara. Ya, mengembalikan itu sudah beda daripada memberikan, saudara. Mengembalikan apa yang Tuhan punya. Prinsipnya begitu, saudara. Dan mengenai persepuluhan ini banyak tantangannya, saudara. Di YouTube semuanya. Wah, apa itu? Persepuluhan dan sebagainya. Kok saudara tidak mau pakai istilah seperti itu? Kita kasih dalam bentuk pemberian khusus. PK di sana itu pemberian khusus, persembahan khusus, saudara. Supaya saudara tidak ngitung-ngitung susah bagaimana udah persembahan khusus
untuk Tuhan. Saya ulang tahun, saya persembahkan ini kepada Tuhan. Babyku sedang diserahkan, saya serahkan kepada Tuhan. Saya lagi naik jabatan nih, saya persembahkan kepada Tuhan sebagai ucapan syukur saya kepada Tuhan. Jadi saudara, Yesus mengajar kita untuk memberi kepada setiap orang yang meminta, bahkan tidak meminta kembali kepunyaan kita yang telah diambilnya. Ini juga susah ya. Barang-barang gua, iya kan? Aduh saudara sekalian, gimana? Apakah kita nggak jadi Kristen? Gara-gara ini saudara. Makanya sekali lagi kita membutuhkan kuasa Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Membutuhkan kuasa Tuhan untuk melakukan firman Tuhan. Kuasa itu saudara yang menyanggupan kita untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Ini mengingatkan kita bahwa kasih sejati tidak mengukur seberapa banyak kita menerima, tetapi seberapa banyak kita memberi. Kita harus menunjukkan karakter Allah yang penuh kasih dan kemurahan. Tidak selalu peduli terhadap siapa kita memberikan sesuatu, tetapi adakah sesuatu yang keluar dari diri kita. Mengenai pemberian, persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, persembahan Natal, saudara. Jadi orang berpikirnya adalah, aduh apalagi kalau di tempat lain, panitia mah udah tajir semua. Yang satu punya Pajero, yang satu sudah punya Fortuner, yang satu punya kapal pesiar lagi, panitianya itu. Ngapain kita beri sama mereka? Hitungannya bukan kepada siapa kita memberi, tetapi hitungannya apa yang keluar dari kita. Setuju? Amin. Saya ulang. Kadang orang peduli kepada siapa saya akan memberi. Bahkan waktu kita kasih itu saudara, kayak buang sesuatu yang kita nggak pikirin. Malah bagusan kita kasih sama Pak Oga yang keliling itu di perempatan itu saudara. Kita kasih sama dia, nggak peduli lagi. Orang itu kemana sekarang nggak. Jadi adakah yang keluar dari kita? Jadi orang berpikir gimana ini ya, sudah po atau belum, sudah terjangkau biaya Natal misalnya atau biaya kegiatan ini sudah atau belum. Ya kita memang hitunglah. Tetapi kadang-kadang kita menghitungnya itu adalah yaudah tahun ini saya istirahat dulu ya, nggak memberikan sesuatu. Natal kemarin kan saya sudah habis-habisan untuk memberikan kepada Tuhan. Apakah hitungannya begitu saudara? Hitungan di hadapan Tuhan, tahun lalu kau memberikan luar biasa, tahun ini kau nggak memberikan apa-apa. Ngerti saudara? Renungkan siang dan malam saudara. Makanya kalau kita sudah berbuat baik, jangan sampai menghentikan perbuatan baik itu. Bahkan bertambah-tambah saudara. Kalau kita bicara tentang kolekte saudara, maaf saudara, ini bukan untuk menggurui saudara, tetapi adakah peningkatan dari tahun ke tahun? Kasihan Bu Gina dan teman-teman yang menghitung kolekte, yang kadang dicual-cual, diungkel-ungkel begitu saudara, sampai kita itu mesti buka-bukain itu lamanya di situ saudara. Udah kumel begitu saudara. Baik, kita mengharapkan lipat yang bagus. Makanya kadang-kadang orang yang sungguh-sungguh itu ada dipersiapkan dari rumah. Kalau mendadak saudara, ini ada 100.000 nih, ini ada 10.000. Saudara salah ambil 100.000 cemplungin. Nah sudah di warteg nih. Lah kok 10.000? Wah tadi ketukar berarti. Masa datang ke Bu Gina lagi, Bu tolong tadi 100.000 ya, balikin 90.000. Karena harusnya 10.000. Kan nggak begitu saudara. Ini lucu tapi kadang-kadang juga bisa begitu saudara. Bisa jadi terjadi begitu kan. Makanya sebelum berdoa itu cek betul. Oh ini betul ya kolektornya ini. Ya. Kadang-kadang kita juga nggak bawa saudara. Kemarin saya waktu ke profesi itu, karena bendaharanya kan beliau ini istriku ini. Dia lagi di pom bensin. Aduh nungguin dia nanti saya telat bagaimana. Akhirnya saya bilang, Bu Gina,
pinjem ya 10.000 untuk kolektor. Ini jujur nih, hamba Tuhan yang jujur. Serius, saudara. Tetapi udah dibalikin ya? Sudah. Jangan sampai enggak. Sampai begitu. Tetapi kita kan berusaha, saudara, untuk melakukan itu. Karena bapak-bapak itu kadang-kadang minim loh, ibu-ibu, makanya perhatikan lah. Bapak-bapak itu kadang-kadang waktu keluar itu nggak ada ongkos. Uang bensin juga dikasih pas. Nggak mikir nanti mesti ada teh botol, nanti mesti ada ban kempes atau gimana. Kadang-kadang nggak dipikirin sama ibu-ibu. Haleluya. Makanya laki-laki kadang-kadang ada di kaos kaki lah, ada di mana-mana itu karena untuk itu, untuk bekal. Nanti kalau ada apa-apa yang mendadak begitu ya. Suara hati, Pak. Suara hati. Iya toh. Nah, kadang kita taruh di kaos kaki juga lama-lama kok ya naik sendiri. Waktu kita jalan, betul. Saya punya pengalaman itu. Siapa yang punya pengalaman begitu, saudara? Iya. Waktu itu kita copet bukan karena istri. Mau ke Tanah Abang, ya udahlah masukin sini karena kan itu lebih aman. Lama-lama kok naik sendiri. Akhirnya karet gelang dikasih sini, tali, saudara. Kaos kakinya itu supaya nggak naik ke atas, saudara. Duit juga punya naluri untuk keluar dari, mungkin bau kali ya pengen keluar dari situ. Jadi intinya adalah adakah yang keluar dari kita. Amin. Jadi kadang-kadang yang kita pikirkan itu ya ini orang sudah. Tetapi dari saya apakah ada yang saya gelontorkan untuk itu? Hitungannya begitu, saudara. Amin. Kita lanjutkan, saudara. Ingat tentang Danau Galilea dan Laut Mati. Ada perbedaan, saudara. Ini ada gambar di belakang ini. Nah, kita lihat antara Danau Galilea dan Laut Mati. Lihat di sini. Ini Danau Galilea, kemudian ini Laut Mati. Ya. Ada perbedaan di situ yang kita akan lihat. Letak Danau Galilea terletak di sebelah utara Laut Mati. Sungai Yordan merupakan sumber air untuk kedua tempat ini. Aliran hulu Sungai Yordan mengalir ke Laut Galilea, sedangkan aliran hilirnya mengalir ke Laut Mati. Siapa yang pernah ke Israel? Laut Mati itu ada kelebihan, waktu orang nyebur itu ngambang. Karena garamnya sangat tinggi. Ini adalah perumpamaan yang bagus sekali, saudara. Jadi orang bisa mati rohani ketika dia memendam yang harus keluar dari diri. Betul? Saya suka kalau jemaat ada yang interaktif gini. Lebih semangat saya. Jadi saudara sekalian harus ada yang keluar dari kita. Ada yang mengalir. Ada yang punya kecenderungan darah mengental siapa? Saya pernah ngalamin darah mengental, akhirnya pada waktu itu saya harus dikeluarkan darahnya supaya sehat lagi. Saya berpikir itu darah bisa didonorkan. Katanya enggak. Itu enggak bagus tuh darah. Dibuang aja. Nah, apa yang keluar itu bagus, saudara. Ya. Jadi yang dalam tubuh kita itu yang harus keluar, misalnya keringat-keringat tuh. Itu bagus, saudara. Jangan bilang, aduh bau banget nih keringat. Ya siapa sih yang keringatnya enggak bau, saudara? Ya. Tapi itu sehat, saudara. Membuat kita itu lebih lega karena keluar, saudara. Jadi alirannya itu masuk lagi, saudara. Secara aliran air, Danau Galilea menyalurkan airnya ke sungai-sungai kecil, sedangkan Laut Mati tidak. Ini gambaran dari gambar tadi, saudara. Kita melihat bahwa nih dari sini Galilea itu masuk ke sini itu sungai-sungai kecil, saudara. Jadi membuat itu selalu berganti. Anggur baru yang selalu berganti. Tidak mungkin dengan wadah yang lama. Nanti akan robek. Kita jarang pakai anggur ini. Tetapi kalau kita bayangkan anggur itu harus di tempat yang baru lagi. Jangan tempat yang lama. Nanti koyak, saudara. Lanjut, Danau Galilea Danau Galilea merupakan danau air tawar, sedangkan Laut Mati memiliki kandungan garam yang sangat tinggi.
Kehidupan laut Danau Galilea memiliki kehidupan laut yang kaya dan warna-warni, sedangkan laut mati tidak memiliki bentuk kehidupan yang dapat bertahan di air garamnya. Danau Galilea itu disebut juga Danau Genesaret. Nanti waktu anak-anak bilang, anak-anak sekalian, apa salah satu danau yang ada di Israel yang itu bersentuhan dengan laut mati? Anak bilang, Danau Genesaret. Salah, itu Danau Galilea. Pada Genesaret juga bisa, Danau Kineret juga iya, Kinerot juga iya, dan juga disebut juga Laut Tiberias, saudara. Dan juga Danau Tiberias. Jadi ada yang menyebut danau, ada yang menyebut laut juga. Ya, intinya seperti itu. Dari perumpamaan ini adalah membuat kita tahu bahwa ada sehat rohani ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Pertanyaannya, apakah kita siap memberi tanpa berharap imbalan? Saudara, waktu saudara memberi, itu imbalannya dari siapa, saudara? Dari Tuhan Yesus. Di sini saudara bisa ngomong seperti itu. Tetapi mungkin di tempat lain nggak begitu. Makanya orang berusaha menabur itu kepada, memang betul ke tempat mana yang paling tepat untuk kita menabur, iya. Tetapi jangan berpikir aku akan nabur kebaikan kepada dia. Lumayan keponakan dikasih, atau ini anak-anak kecil dikasih. Nanti kalau dia menjadi besar, lumayan. Bisa balik lagi modal. Kita nggak berpikir seperti itu. Saya tahu bahwa Tuhan itu adalah pemilik seluruh bumi ini. Saudara menabur dia, saudara akan bisa menuai di tempat manapun juga. Amin. Fahami ini, saudara. Saudara menabur kepada siapapun tentang kerajaan Allah, yang empunya, yang mengembalikan itu, yang menghutangi. Kita sedang menghutangi Tuhan, dan Tuhan yang akan membalas itu. Ya, makanya kita lakukan itu dengan setia. Saya tahulah ini bahwa justru kita berpikirnya, bagaimana saya bisa memberikan kepada orang yang tidak bisa membalas. Ketika saudara bisa memberi dan orang itu memberi lagi, impas. Terus apa upahmu dengan begitu? Tetapi di sini saya katakan, utang mah tetap utang ya Bu ya. Tetapi sampai kita tinggi rohani betul-betul, oh Tuhan, ini aku tagih lagi atau enggak ini? Atau aku serahkan saja kepada dia? Wah, itu-ituannya nggak mudah, saudara. Kalau seorang pribadi itu gampang. Kalau ada istri, ada suami, itu agak sulit, saudara. Mesti sampai sepakat, Pak, Ma, kita doa sama Tuhan ya. Apakah yang kita pinjamkan itu harus kita loloskan, luluskan, atau tidak? Kita doa sama Tuhan. Suatu saat saya pernah ngalamin itu, saudara. Ada orang yang mengkredit motor saya, waktu itu motor jadul juga. Oke, saya berpikir, enggak lah, enggak usah diteruskan Bu. Impas, lunas. Dan itu rasanya beda, saudara. Beda enggak Pak Bu? Kalau saudara enggak bisa jawab, berarti belum pernah melakukan. Tetapi lakukan, ini tantangan besar dan harus kita lakukan. Tetapi tetap menghitung, karena kita diberikan hikmat, kemampuan untuk berpikir yang baik. Tidak sembrono, saudara. Kita orang pandai berhikmat, bukan orang bodoh yang tidak berhikmat, saudara. Makanya minta selalu tuntunan Tuhan. Tuhan, bawa aku pada segala pertimbangan dan keputusan yang paling tepat sesuai dengan kehendak-Mu. Itu saja. Saya nggak bisa melakukan ini. Nggak bisa. Dagingku terlalu kuat, nggak bisa. Apalagi istriku, apalagi suamiku.
pelit, pedit, dan lain sebagainya. Dan kawan-kawan sudah. Ada Tuhan, jamah suamiku, jamah istriku ini Tuhan, jamah anak-anakku, jamah menantuku Tuhan. Berikan hati yang murah kepada dia. Itu hanya datang daripada Tuhan. Yang ketiga adalah mencintai dengan tindakan, ayat 31 dan 32. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Renungkan, saudara. Sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga pada mereka. Bapak Ibu suka ditampar enggak? Pasti tidak kalau normal. Makanya jangan nampar orang. Diinjek orang suka enggak kira-kira? Siapa yang suka naik ke RL? Suka diinjek-injek kan? Enggak suka kan? Makanya jangan injek orang. Disakitin orang lain, sanggup enggak kita? Enggak sanggup. Makanya jangan nyakitin orang lain. Dan kadang-kadang orang berpikir, aduh kenapa saya terjadi seperti ini? Mungkin inilah yang pernah saya tabur pada saat puluhan tahun yang lalu. Membuat saya seperti ini. Jadi orang mulai udah, maafkan aku ya Tuhan, saya sudah menuai sekarang ini. Dan dikatakan mendingan menuai sekarang daripada menuai di kekekalan. Ini penting saya katakan. Mending upah daripada kejahatanku langsung diganjar hari ini juga. Di dunia ini. Aku malulah, udahlah habis-habisan. Yang penting aku diterima di kemah abadi. Amin. Ini sesuatu yang luar biasa. Ya, saya katakan bahwa ini adalah sebuah iman Kristen yang sejati yang harus kita lakukan. Kita harus beda dengan orang lain. Tampil beda. Di atas rata-rata. Kalau mengasihi orang yang mengasihi, orang berdosa juga banyak melakukan itu. Dan kita lebih daripada itu. Mengasihi mereka yang mengasihi kita adalah hal yang mudah. Tetapi Yesus mengajak kita untuk mengasihi yang tidak layak untuk dikasihi. Atau disebutnya musuh. Saudara pandang kanan kiri muka belakang, kamu layak gak dikasihi? Aduh jahatmu minta ampun. Tuhan kasih kekuatan padaku untuk tetap mengasihi dia. Jadi kita itu harus benci kepada dosanya, tetapi tetap mengasihi orangnya. Amin saudara. Kita lihat orang jahat juga sebel banget lah. Pendeta juga manusia yang bisa sebel juga sama orang. Pendeta lagi berantem juga susah didamaikan, saudara. Sulit, saudara. Kita berkata, Tuhan tolong aku untuk mengasihi orang yang menyebalkan. Maka nanti daftar saudara adalah orang-orang yang saya cintai. Jangan lupa yang kedua. Orang yang paling membuat saya gondok mangkel, membuat saya marah, 1, 2, 3, 4 mertua. Misalnya gitu ya. Gimana ya? Atau obung, atau tulang, atau siapa aja. Maka yang minta kekuatan daripada Tuhan. Tuhan, tolong hatiku ini Tuhan. Supaya bisa mencintai orang yang membenci aku. Aku udah masak bener kan? Aku udah kasih kopi udah bener kan? Aku udah bangun pagi kan? Aku udah kasih hadiah waktu dia ulang tahun. Tapi tetap aja dia jengkel sama aku ini. Tuhan tolong aku Tuhan. Untuk bisa tetap mengasihi dan mencintai dia. Suatu saat orang berpikir aku akan membalaslah kejahatan dengan kejahatan. Tetapi ada saran rohani, mulai besok lakukan yang terbaik untuk mertuamu itu. Sediakan apa-apa yang dia ini, sediakan apa yang dia butuhkan. Lama-lama ini
Orang kok kesambet atau apa ya? Kok jadi baik sama saya? Saya percaya kebaikan kita itu lama-lama juga kita akan membalas kejahatan dengan apa? Dengan kebaikan, saudara. Kita baikin orang meskipun apa, lama-lama dia akan berubah dirinya sendiri. Kayak seperti menumpukan bara api di atas kepalanya. Membuat dia kelojotan dalam artian, aduh ini orang sudah diapa-apain kok tetap aja ya. Tetap mengasihi, tetap mengampuni. Berarti ini bukan orang sembarangan di dalam hatinya. Lalu dia bilang, Bu, ibu kan sebagai Kristen nih. Di dalam ibu tentunya ada Tuhan Yesus ya. Saya ingin belajar. Kepada salah satu ibu bersaksi, ada seorang asisten rumah tangga yang sudah mulai itu, artinya dia sudah tidak fanatik lagi. Dia menyebut haleluya, shalom, terima kasih ya untuk pemberian ini. Ini buat aku ke gereja. Orang baik itu, saudara, akan mengandung satu dampak yang luar biasa. Nah, saya ingatkan begini, saudara. Kalau orang Kristen rohani, kita ada namanya pikul salib, pasti ada lah. Ada namanya pendewasaan, itu ada. Tetapi buat orang dunia, Kristen kanak-kanak aja membutuhkan asupan susu terus menerus, saudara. Apalagi orang tidak kenal Tuhan. Mereka tahunya orang baik adalah memberi. Itu saja. Suatu kali saya ketemu dengan seorang tokoh agama, dia bilang begini, Pak Sigit, kita itu kalau dikasih apa-apa sama orang Kristen, kita terima aja Pak. Tapi sama orangnya tetap kita benci. Begitu kata mereka itu. Jadi sejak kecil itu sudah didoktrinasi bahwa namanya Kristen tuh kayak gini. Makanya sulit untuk bisa begitu. Jadi mengasihi yang tidak layak untuk kasih. Kasih yang sejati tidak hanya berbicara tetapi juga bertindak. Dikatakan Amsal 27 ayat 5, 1, 2, 3, lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Saudara renungkan. Teguran yang nyata-nyata itu lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Orang bilang, yang aku mengasihi kamu loh. Ya, kapan kamu ulang tahun? Nomor rekeningmu berapa? Kok ditanya nomor rekeningmu, seneng banget. Iya toh. Siapa yang suka ditanya nomor rekening? Angkat tangan. Paling seneng itu kalau ditanya kayak gitu. Haleluya Pak, banggai. Iya haleluya. Tetapi kadang-kadang orang, nggak perlu itulah. Yang penting bagaimana engkau actionnya itu. Ada orang, kita mau pisah nih, yang satu mau ke IKN, yang satu tinggal di Depok nih. Bagaimana mewujudkan cinta itu? Ada satu, yang pertama dengan tunangan, diikat dengan cincin. Yang kedua dengan, yaudah, karena zaman modern, jadi saya rekam saja. Saya rekam, I love you sampai 100 kali. I love you, I love you, I love you, I love you. Kayak Beo gitu ya. Nah setelah sampai di IKN, aku kangen lah sama Yayang. Dia setel, I love you, I love you, I love you. 1-2 hari oke. Seminggu dibanting itu handphone. Ini orang kagak pernah datang, kagak pernah nelpon, gak pernah waktu ulang tahun juga dicuekin. Saya tanya Bapak Ibu yang sudah menikah, pernah gak ungkapkan cinta? Sering Pak. Waktu mau pacaran, siapa yang jadiannya itu memang ada sebuah ini. Kok saya di kampung itu ada pohon randu nih. Habis dikasih gambar sama ati. Ya, habis itu namanya Tukiem sama Tukio. Nah gitu kan. Jadi tanda jadinya itu di pohon waru, saudara. Warunya ditebang, habislah nasib mereka. Tetapi ada orang itu yang memang tidak pernah mengatakan cinta itu. Nggak tahu kapan. Orang-orang lama kan kadang-kadang
Nggak tahu kapan jadiannya kapan. Bahkan kami pun juga menikah kapan juga lupa. Yang mengingatkan adik ipar, teman-teman semua yang pernah mendatangi kami waktu itu. Itu yang mengingatkan. Kami nggak ingat sama sekali. Dan ditanya, Pak Sinaga sama Ibu Sinaga waktu itu ngomong I love you kapan, Pak? Yang kedua di mana, Pak? Iya kan? Di Ancol. Oh, inget. Aduh. Terakhir ke Ancol kapan, Pak? Iya. Tapi kadang-kadang kita nggak ngomong. Yang penting actionnya. Sedikit bicara, banyak bekerja. Ngomongnya dikit, tetapi dikit-dikit kasih hadiah, dikit-dikit kasih sesuatu. Orang bilang, ya gini bener nih, calon menantu yang luar biasa, daripada ngomong doang, mending action begitu ya. Jadi teguran yang nyata-nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Saudara, kita butuh ditegur sama orang. Saya pun juga butuh diarahkan. Pak Gembala pengennya gini, Pak. Makanya saya suka ngomong kepada komisi itu apa yang kurang daripada kegiatan dan sebagainya, dan membuat kita lebih terjawab apa yang menjadi kebutuhan. Kita perlu mengambil langkah konkret atau nyata dalam mencintai bahkan kepada mereka yang mungkin tidak menyukai kita. Mau saudara? Aduh, mulai bicara ini siapa yang aku benci ya? Satu ini tuh, Tuhan kasih kekuatan padaku. Gimana caranya ya? Nah, suatu saat saudara, antara Korea Utara sama Korea Selatan ada. Kemudian ada Jerman Barat, Jerman Timur ya. Jadi mereka itu di sana lempar sampah dan lempar sebagainya itu. Akhirnya orang Korea Selatan berpikir kita kasih K-pop saja. Kita kasih sesuatu yang baik, sesuatu yang baik. Jerman Barat sama Jerman Timur ya. Itu juga begitu. Yang satu jahat, dengan begitu akhirnya dikasih sesuatu yang lebih baik. Akhirnya tembok Berlin runtuh oleh karena sebuah kebaikan. Amin. Nah saudara, urusan dengan tetangga gimana ini? Aduh, susah-susah gampang, Pak. Kita udah baik kan, tetap saja dia, tetap aja dia jahat. Ya kita berpikirnya sampai kapan ya? Sampai 490 kali mengampuni orang. Kuatkan aku Tuhan. Kuatkan aku Tuhan. Yang tadinya pengen gini akhirnya jadi pegang begini. Nih Bu, betul nggak? Kita kasih sama mereka. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan. Yang terakhir, yang keempat, menunjukkan kasih seperti Bapa. Ayat 35, 1, 2, 3, tetapi kamu kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka yang kasihlah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Murah hati itu kepunyaannya Bapa di sorga. Kita nggak punya, Bapak Saudara. Kita nggak punya, saya juga nggak punya murah hati yang sejati itu nggak. Orang baik baru saya murah hati dengan orang yang baik. Tetapi kepada orang yang jahat kita nggak bisa. Tetapi kita tiru bahwa Bapa yang baik itu tidak membedakan perbuatan baik kepada orang baik ataupun kepada orang yang jahat. Saya bilang, urusan hujan itu urusannya orang baik atau orang jahat? Kira-kira. Orang jahat doa untuk hujan, orang baik doa untuk hujan juga. Orang baik lagi menjemur pakaian, Tuhan Yesus, kasih kering Tuhan. Ya, dikasih kering. Jadi kayak ada tembok begitu ya. Yang sebelah orang jahat, kasih hujan Tuhan. Lalu hujan sebelahnya. Di Depok ini saudara, orang jahat, orang baik ada semua. Kalau mau tahu saudara di jalan di lalu lintas itu, wah ini orang tengil gitu ya, orang sembarangan gitu, sen kanan belok kiri, kemudian dia ngerem mendadak, iya, wah kita melihat Depok ini ragam banget. Tapi hujan, panas sama kita dapat semua.
Ya, ini ada gereja, sebelahnya musola, iya kan? Nah waktu hujan mereka juga dapat. Emang langsung dipilah sini, tuh mereka nggak kena hujan, nggak juga sudah, semuanya kena. Ya, jadi kita juga melakukan itu kepada yang lain juga. Ketika kita menunjukkan kasih kepada semua orang, kita mencerminkan karakter Allah di dunia ini sebagai garam dan terang dunia. Kita garam dan terang dunia. Garam untuk mempengaruhi. Garam itu memberi rasa, garam itu memberi pengawetan, garam juga menghancurkan, iya juga. Dan apa yang tidak menggunakan garam, kita ngobrol waktu itu ya Pak, tentang garam ini luar biasa. Dan kita itu harus mempengaruhi orang lain. Puji Tuhan kalau saudara datang, ada orang, ada pendeta datang, kartunya simpen. Puji Tuhan kalau begitu. Dan sampai kita datang, keluarkan kartunya keluarkan. Dia datang, si Petrus. Petrus, kamu nganggur nggak? Kesini yuk, kita main kartu, misalnya begitu. Kita itu berusaha untuk menjadi pengaruh, saudara. Karena lilin kecil itu memang mempengaruhi seluruh ruangan. Kita nggak terlalu banyak. Dan Tuhan tidak membutuhkan terlalu banyak orang. Dari 3.000 pasukan menjadi 300 dari pasukan Gideon itu. Teman-teman sekalian, kita nggak butuh orang terlalu banyak tetapi repot malah. Tetapi orang-orang kunci yang sepakat, sehati, seroh, kita dukung sama-sama pekerjaan Tuhan. Amin. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Garam fungsinya apa? Ya asin. Bu, beli garam bu. Oh maaf bu, garamnya sudah gak asin. Saudara jadi beli gak kira-kira? Buat apa? Garam kan buat asin. Iya toh. Jadi fungsi garam itu mesti asinnya, saudara. Yang kedua, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kita udah sembunyi-sembunyi, sulit juga. Akhirnya kita diketahui juga, didetek, saudara. Kalau minggu, jelaslah kita pergi berlalu lintas, oh ketahuan, dia adalah warga gereja. Kalau zaman dulu ada Alkitab. Nah sekarang nggak ada Alkitab. Alkitab atau Alkipon. Kita nggak bisa mendetek mereka. Semua orang juga pakai itu. Tetapi dari cara jalan, kita tahu dia Kristen. Kalau bukan Kristen, artinya dia orang baik. Kalau udah jalannya zigzag, nggak karu-karuan, lampu merah diterabas dan sebagainya, wah ketahuan tuh. Makanya dimanapun kita berada, tidak mungkin kita menyembunyikan itu, saudara. Sebagai cek, ketika saudara sekalian punya rumah di sekitar saudara itu, jangan sampai nggak tahu bahwa saudara Kristen. Jangan sampai suatu saat setelah 5 tahun, Bu, oh keluarga ibu ini Kristen ya? Saya pikir bukan. Karena minggu juga nggak ke gereja, pasang salib juga enggak, ada doa-doa juga enggak, setelah lagu rohani juga enggak, malah setelah lagu dangdut koplo lah. Nah saya pikir ibu bukan Kristen. Oh ternyata Kristen. Jangan sampai begitu. Tetap kita tunjukkan, tetapi santun lah. Bukan berarti musik kalung salib yang segede ini kita pakai kemana-mana, kita kasih nama yang ekstrim begitu ya. Enggak lah. Tetapi intinya aku anak Tuhan. Memang beban berat juga. Beban berat. Aduh, waktu kita mau datang kemana-mana itu, ya saya mesti menunjukkan saya adalah orang Kristen. Terang gak mungkin tersembunyi. Terang gak mungkin tersembunyi. Tetapi ada wilayah penjangkauan yang kita harus jangkau orang-orang dimanapun mereka berada. Dan ada lumayan efektif orang-orang yang mempunyai latar belakang khusus. Misalnya orang yang pernah di bartender, pernah ada di klub, dan dia bertobat itu, dia masih punya tato, dia masih punya apa, itu lebih gampang daripada seorang pendeta yang klimis yang dia datang ke klub situ dicurigai sama orang.
Satpam dari awal, Bapak, kayaknya Bapak salah deh. Ini naik klub, Pak. Tetapi kalau orang mantan dari situ, dia, oh silahkan bos, masuk saja. Dan dia bisa kasih sesuatu. Aku nggak minum lagi loh, aku nggak dansa-dansi lagi. Aku sudah anak Tuhan yang luar biasa. Dan dia banyak menjangkau jiwa yang luar biasa. Kalau orang awalnya sudah tatoan nggak masalah. Akan masalah ketika orang waktu itu tidak tatoan. Setelah Kristen malah tatoan. Dalam arti, saya pengen menjangkau. Belum tentu tidak begitu, saudara. Ya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkan di bawah gantang. Gantang tahu ya? Kayak di bawah tempat tidur begitu. Melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau ditaruh di gantang, berapa jam blambir datang, saudara. Karena kebakaran, saudara. Demikianlah hendaknya terang bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi kebaikan kita bukanlah untuk masuk surga. Setuju? Kita ini sudah calon warga kerajaan surga. Tetapi kita berbuat baik oleh karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Untuk menerangi yang lain. Untuk menjadi contoh bagi yang lain. Dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan baik kita hendaklah menunjukkan bahwa orang itu berkata, luar biasa ibu ini kok punya murah hati begitu ya. Tidak bu, ini karena Tuhan saja. Amin. Ketika kita melakukan perbuatan baik, jangan lupa katakan bahwa itu adalah datang dari Tuhan. Wah, umur panjang, sehat badan, kuat imannya, luar biasa loh Bapak ini. Ulang tahun keberapa engkong? Kau 90 tahun. Puji Tuhan. Terus engkong bersaksi, Shalom semuanya, saya bersaksi bahwa saya ini karena anugerah Tuhan saja. Si Cimnya yang satunya ditanya, Cim, sama engkong pernah berantem gak? Wah, jangan ditanya. Tetapi kami terikat dengan sebuah tali kasih. Dan dia berakhir dengan semua karena anugerah Tuhan. Saya akan menutup dengan sebuah kesaksian bagaimana Tuhan mencintai kami berdua sampai umur 90 tahun adalah anugerah Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini layani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku sewaktu aku masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Amin. Itu orang tua kalau nyanyi ini luar biasa. Jadi puji Tuhan. Jadi si kakek ini, saya menggunakan waktu untuk melayani Tuhan. Saya akan menginjil ke orang lain. Dan saya pikir sebagai orang opa-opa, oma, orang-orang tua, menginjili orang itu lebih aman lah. Orang muda bilang, udahlah, udah tua ini dengerin aja lah. Puji Tuhan dia dengerin, saudara. Yesus itu siapa, begini-begini dia. Akhirnya dia penginjilan masuk, saudara. Tapi kalau yang menginjil orang muda, lama-lama bisa ditampol sama orang juga. Karena songong dan sebagainya. Dan orang-orang tua ini adalah gunakan waktu untuk melayani Tuhan. Dikatakan dalam Kejadian 45 ayat 3-5, kasih yang tulus dapat mengubah hati dan membawa damai. Ingat kasih Yusuf terhadap saudaranya yang jahat. Kejadian 45 ayat 3-5, dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 5, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku ke sini sebab untuk memelihara kehidupan Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saudara sekalian,
Kita percaya bahwa dengan hati yang lembut, dengan kebaikan hati akan meruntuhkan segala sesuatu. Kita melihat bagaimana Yusuf diperlakukan oleh abang-abangnya. Dia dijual dan sebagainya. Tetapi ketika dia tidak membalas dendam, dan dia katakan, saya disuruh Bapak oleh Tuhan untuk mendahului kamu. Karena untuk sebab untuk memelihara kehidupanlah, untuk Allah menyuruh aku mendahului kamu. Dan akhirnya di situ peluk-pelukan, saudara. Dan akhirnya mereka berdamai. Luar biasa. Jadi siapa yang merasa tersakiti, saudara? Yang merasa saudara itu dijahatin sama orang, saudara berpikir mungkin inilah jalan Tuhan untuk membuat aku mendamaikan semuanya. Mari kita berkomitmen untuk mengasihi seperti yang Yesus ajarkan. Mari para pemain musik, yang Yesus ajarkan mengasihi sesama, bahkan musuh sekalipun. Ini bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi dengan kuasa Roh Kudus kita bisa melakukannya. Aku bisa oleh karena Tuhan, bukan karena kekuatanku sendiri, tetapi hanya karena Roh Kudus ada. Biarlah hidup kita menjadi saksi kasih Kristus yang memberi harapan kepada dunia yang seringkali penuh kebencian. Kita lihat, saudara sekalian, bahwa di sekitaran kita selalu ada kejahatan. Kita mendoakan dan terjadi gempa di Bandung kemarin. Saya tanya kepada teman-teman di sana, oh terlalu agak jauh dari kami, ya puji Tuhan. Dan kita doakan mereka itu. Dan kemudian kita juga berdoa untuk mohon kekuatan hati, untuk lembut hati, untuk bisa mengasihi bahkan kepada musuh kita. Sekali lagi, musuh kita adalah roh-roh jahat di dunia ini. Kita kan bukan memusuhi orangnya, tetapi apa yang ada dalam orang itu. Segala roh jahat, kuasa gelap yang ada di dalam orang itu. Saudara, kalau orang dibenteng oleh kuasa gelap, itu seperti ada yang menutup gitu. Orang yang ditutup dengan ilah-ilah zaman ini, dikotbahin juga nggak ngerti-ngerti. Diajak berdoa juga nggak berdoa. Diajak untuk memuji Tuhan, dia juga nggak bisa. Ya nggak bisa aja gitu. Ketertarikan kepada hal rohani juga nggak ada. Kita sudah umumkan, kita sudah arahkan juga. Itu tetap nggak nembus, saudara. Kita membutuhkan kekuatan doa yang luar biasa. Kita berdoa, kita berpuasa, mendoakan orang-orang yang akan kita jangkau, termasuk musuh kita. Dalam hati, Tuhan, bagaimana aku menjangkau dia ya. Tuhan tolong akulah, kuatkan aku, sanggupkan aku untuk melakukannya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Udah bangun pagi, siang, oh masih sebel lagi, oh nggak bisa. Berarti besok doa lagi, malam doa lagi, siang, pagi kita doa kepada Tuhan. Sampai betul-betul roh Tuhan yang menjamah kita. Kita menyanggupkan kita untuk bisa menolong orang-orang yang tidak patut dicintai. Kita berkata, aku rasa engkau tidak patut dicintai. Aku pun juga begitu, aku nggak patut dicintai. Semua karena anugerah Tuhan saja. Mari kita akan datang kepada Tuhan. Yesus, kau kebenaran, Eva Togi. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup, kau memberikanku hidup dan pengharapan. Katakan, ku ikut kehendak-Mu, ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Mari kita bangkit berdiri. Kalau ku hidup bagi-Mu. Kalau ku hidup bagi hatiku tetap menyembah-Mu. Ku nyatakan
bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup, kalau ku hidup, ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, selama ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, selama ku hidup bagimu. Selama ku hidup, bahwa kami Tuhan masih bagimu. Tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku. Dunia tak bisa menjauhkanku. Kita sembah Tuhan. Haleluya. Dan kami mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Berikan hati yang bisa mengasihi bahkan musuh-musuh kami Tuhan. Berikan kekuatan untuk sabar. Berikan kasih-Mu. Berikan roh pengampunan atas kami Tuhan, supaya kami dapat kami sanggup untuk bisa lakukan segala kehendak-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan yang baik untuk kasih setia-Mu. Engkau luar biasa atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Katakan bahwa ku terbang, bahwa ku terbang bersama-Mu. Haleluya. Dengan kekuatan sayang-Mu,
kami lebih lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kami percaya kuasa Tuhan melingkupi setiap hati kami, buat kami bisa mengasihi dunia ini Tuhan, buat kami bisa mengampuni yang jahat Tuhan, bahwa kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan, supaya kami mengalami Tuhan, mengalami kasih Tuhan, untuk membuat kami menjadi terang dan garam dunia yang di tengah-tengah dunia yang begitu jahat Tuhan. Kami mendoakan kota Depok supaya dilawat oleh Tuhan. Kami mendoakan wilayah-wilayah jemaat Tuhan diberkati oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, sehingga membuat terjadi terobosan-terobosan yang melimpah atas seluruh kota Depok Tuhan. Kami percaya, kami mendoakan pembangunan, kami mendoakan toleransi, kami mendoakan Tuhan untuk wilayah Depok supaya diberikan keamanan, para pendeta supaya menyatukan hati, satukan iman, satukan roh, untuk maju bersama untuk dalam pekerjaan Tuhan. Kami menghancurkan segala otoritas roh yang ada di kota Depok. Kami usirkan dalam nama Yesus Kristus setiap wilayah, setiap gedung, setiap jalan-jalan, setiap gang-gang, setiap rumah-rumah kosong, setiap jembatan, setiap toko-toko, ruko-ruko, setiap tempat usaha dilawat oleh Tuhan, sehingga terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Kami membutuhkan kuasa Tuhan, kami membutuhkan roh yang ilahi, kami membutuhkan pembaruan hidup kami Tuhan, supaya kami lebih mencintai Tuhan lagi, lebih dalam lagi, lebih lagi Tuhan, sehingga membuat Tuhan semakin lebar, semakin luar biasa dalam hidup kami, semakin kami kecil di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kiranya roh yang mengubah hati kami turun ke atas setiap jemaat Tuhan, sehingga kami menjadi manusia yang baru, yang tidak mudah tersinggung, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah kecewa, tetapi roh mengampuni, roh kasih pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Dan yang sakit-sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Tubuh kami sehat, jiwa kami sehat, roh kami sukacita, sehat dan dipulihkan. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Dan kiranya berkat firman Tuhan melingkupi setiap kami, jadikan kami menjadi pendengar yang baik. Tetapi yang paling harus kami lakukan adalah menjadi pelaku firman Tuhan. Ajarkan kami siang dan malam merenungkan firman Tuhan dan melakukannya Tuhan. Terpuji-puji namamu Tuhan, kami ucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk, berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih buat hambanya sudah